Hai, balik lagi sama aku di Nostalgia Movie. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film dari Netflix yang berjudul Leave the World Behind. Film kali ini menceritakan tentang dua pasangan suami istri bernama Amanda dan suaminya Clay, menyewa rumah mewah untuk menghabiskan liburan akhir pekan bersama dua anak mereka, yaitu Archie dan Rose. Berniat menikmati liburan yang menyenangkan, liburan sebuah keluarga malah berubah menjadi bencana. Bagaimana keseruannya? Disimak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, admin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada sebuah apartemen di kota New York, seorang pria bernama Clay terbangun dari tidurnya, hanya untuk mendapati sang istri yang bernama Amanda yang sedang mengemas barang-barang mereka. Menjelaskan ia telah menyewa sebuah rumah di tepi pantai untuk liburan mereka. Hal ini ia lakukan guna menghilangkan rasa penat terhadap pekerjaan mereka selama ini. Meskipun terkejut dengan keputusan Amanda yang tidak memberitahunya terlebih dahulu, Clay yang juga sudah lama ingin berlibur tanpa banyak berpikir langsung menyetujuinya. Clay dan Amanda memiliki dua orang anak bernama Archie dan Rose yang sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Setelah berjam-jam, keluarga ini akhirnya sampai ke rumah liburan yang dimaksud. Rumah ini sangat besar dengan barang-barang mewah di dalamnya. Sayang, Clay mendapati lemari minuman beralkohol yang terkunci. Saat anak-anak mereka sedang asik berenang, Amanda memutuskan pergi ke kota untuk membeli bahan makanan. Selesai berbelanja, Amanda merasa heran melihat seorang pria bernama Danny yang sedang memuat perbekalan dalam jumlah yang sangat banyak ke dalam mobilnya. Keluarga ini kemudian berangkat ke pantai yang tampaknya tidak terlalu ramai, sangat cocok untuk sebuah liburan keluarga. Dari tepi pantai, Rose melihat sebuah kapal di kejauhan. Mereka awalnya tidak terlalu merisaukan kapal itu, sampai akhirnya mereka menyadari kapal tersebut semakin mendekati pantai. I think that's a problem. Akibatnya, dengan panik orang-orang melarikan diri ketika kapal itu menabrak pantai. Kendati kejadian tersebut tidak melukai siapapun, pantai tetap ditutup pada hari itu. Seorang petugas memberitahu keluarga Clay bahwa kapal tadi mengalami kegagalan sistem navigasi. Begitu sampai di rumah, Clay dan Amanda menyadari kalau WiFi dan TV kehilangan sinyal. Mereka bahkan dibuat terkejut melihat sejumlah rusa yang muncul di halaman belakang rumah. Clay berkata melihat rusa adalah pertanda baik. Tengah malam ketika Clay dan Amanda asik berbicara, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Karena itu, Clay mengambil sebuah benda sebagai alat pemukul dan secara perlahan membuka pintu hanya untuk menemukan dua orang berpakaian rapi yang berdiri di luar. Di sini mereka sempat terkejut karena kedua orang itu mengetahui nama mereka. Namun rupanya dia adalah pemilik rumah yang bernama George dan putrinya yang bernama Ruth. Walaupun belum pernah bertemu, George mengaku dialah yang berbicara dengan Amanda untuk mengatur sewa rumah ini. Kedatangan mendadak pemilik rumah yang masih dalam masa sewa ini tentu saja membuat mereka bingung. Untuk itu, George menjelaskan bahwa sebenarnya ia ingin menghubungi terlebih dahulu. Hanya saja semua jaringan telepon tidak berfungsi. George dan Ruth kemudian memberitahu, mereka baru saja menghadiri acara simfoni di kota. Tapi dalam perjalanan pulang, entah mengapa terjadi pemadaman listrik total. Lantaran mereka tinggal di lantai 14 sebuah apartemen. Sementara George mengalami cedera lutut yang menyebabkan dia tidak dapat menaiki tangga. Mereka berpikir untuk bisa menginap di sana malam ini. Karena Amanda keberatan dan tidak mempercayai mereka,
George menawarkan untuk mengembalikan 50% uang mereka. Jadi dia dan Ruth bisa tidur di basement untuk membuktikan dia benar-benar pemilik rumah. George membuka laci menggunakan kunci yang ia miliki dan mengambil amplop yang tergeletak di sebelah sebuah senjata. Amplop berisi uang $1.000 itu ia serahkan kepada Clay sebagai pengembalian dana. Meski begitu, Amanda tetap mengajak Clay berdiskusi terlebih dahulu. Amanda merasa keduanya hanya mengerang cerita dan berasumsi George bisa mendapatkan kunci karena dia adalah pengurus rumah. Namun Clay meminta waktu untuk memastikan keduanya tidak berbohong. Pada pembicaraan berikutnya, George membuat koktail menggunakan minuman dari lemari yang sebelumnya terkunci dan menyebutkan kalau ini adalah rumah kedua yang ia beli 20 tahun lalu. George juga menjelaskan bahwa istrinya sedang berada di Maroko untuk keperluan pekerjaan dan seharusnya kembali pagi tadi. Tidak sampai di situ saja, Amanda pun meminta George menunjukkan kartu identitasnya. Sayang, George mengaku dompetnya berada di jaketnya yang tertinggal di acara simfoni. Saat terjadi keributan, tentu saja hal ini membuat Amanda semakin curiga. Ketika secara mengejutkan alarm berbunyi. Ternyata suara itu berasal dari TV yang Ruth nyalakan. Di situ akhirnya mereka mengetahui bahwa status darurat nasional telah diberlakukan. Alhasil Amanda terpaksa membiarkan keduanya menginap malam itu. Saat sudah berada di basement, terungkap George dan Ruth tidak sekedar ingin menginap semalam, melainkan memang untuk menempati rumah itu. George rupanya sudah mengetahui sesuatu akan terjadi setelah diperingatkan oleh kliennya saat itu, tanpa ada yang mengetahui sebuah berita mengenai serangan cyber yang terjadi di seluruh penjuru negeri yang sempat muncul sebelum tiba-tiba terputus. Keesokan pagi Amanda terbangun hanya untuk menemukan pesan darurat di ponselnya. Pesan berisi tentang pemadaman listrik. Satu pesan menyatakan kemungkinan adanya hacker di balik pemadaman listrik tersebut. Dan yang terakhir, berisi simbol acak. Karena itu ia segera membangunkan Clay. Namun sebelum Clay sempat melihatnya, pesan-pesan itu menghilang begitu saja. Menyadari kegelisahan sang istri, Clay memutuskan pergi ke kota untuk membeli koran guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian di dapur Amanda mengisahkan kepada George dan Ruth tentang 4 pesan yang ia terima. Tetapi agar tidak membuat mereka cemas, George berkata bahwa tindakan hacker tersebut pasti akan segera teratasi. George juga memberitahu kalau ia akan pergi ke rumah tetangga untuk memeriksa. Beralih pada Clay yang sedang dalam perjalanan dikarenakan GPS tidak berfungsi. Clay yang khawatir tersesat akhirnya memutuskan berhenti dan keluar dari mobil, guna memeriksa apakah dia dapat menangkap sinyal di ponselnya. Saat itu radio di mobil tiba-tiba berhasil menerima sinyal. Sebuah berita mengabarkan bahwa serangan cyber telah menyebabkan bencana lingkungan di wilayah selatan mempengaruhi pola migrasi hewan. Sayang, Clay yang berada di luar tidak mendengar radio yang aktif selama beberapa detik itu. Lantas tanpa adanya sinyal dan tidak tahu arah yang harus dituju, Clay terpaksa memutuskan untuk berbalik arah. Tak berselang lama Clay melihat wanita yang melambaikan tangannya di tepi jalan. Jadi dia memutuskan berhenti. Wanita ini tampaknya membutuhkan bantuan. Tapi karena berbicara menggunakan bahasa Spanyol yang tidak Clay pahami, maka dengan menyesal, Clay segera meninggalkannya. Setelah cukup jauh berkendara, Clay melihat sebuah drone terbang dengan asap merah di ekornya. Ketakutan Clay pun segera menambah kecepatannya. Namun ketika drone itu mendekat, mengetahui kalau asap merah tadi merupakan pamflet berwarna merah. Sementara itu George pergi mengunjungi tetangganya. Ia tampaknya sangat gelisah memeriksa ponselnya, karena sang istri yang seharusnya pulang sejak kemarin belum juga memberikan kabar. Di sisi lain tak satupun pesan yang ia tujukan kepada istrinya berhasil terkirim.
George kemudian keluar dari mobil dengan membawa senjata. Karena melihat halaman rumah tetangganya yang sudah berantakan dan mendapati pintu rumah yang dibiarkan terbuka, George memutuskan masuk hanya untuk menemukan kondisi yang juga berantakan. Lantaran tidak menemukan siapa-siapa, George memutuskan untuk mengambil ponsel satelit milik tetangganya dan mencoba menggunakannya. Malang, ponsel itu juga tidak berfungsi. Di halaman belakang rumah yang mengarah langsung ke pantai, George melihat lebih banyak benda berserakan di tepi pantai. Ia melihat sebuah jam tangan mahal. Manakala mencoba mengambilnya, George begitu tersentak mendapati jam tangan itu masih terpasang pada lengan seseorang yang terpotong membuatnya terjungkal tepat di sisi tubuh seorang pilot. Saat memperhatikan sekeliling, dia mendapati sebuah pesawat telah jatuh di pantai. Kemudian George melihat pesawat lain mulai turun mendekati pantai. Jadi dia bergegas lari dan bersembunyi di halaman rumah. Tepat di saat pesawat itu menghantam bumi, pada waktu yang sama Rose terkejut melihat sejumlah besar rusa di halaman belakang rumah dan mencoba mengajak Archie untuk pergi ke hutan. Tidak jauh berjalan, kakak adik ini menemukan sebuah gudang tua. Mereka masuk ke dalam gudang dan menemukan jejak yang sepertinya masih baru. Namun tidak ada hal yang menarik di tempat itu. Jadi keduanya memutuskan pulang. Ketika tanpa sengaja, Archie menemukan serangga yang menggigitnya, di mana Rose melihat lagi seekor rusa di halaman belakang rumah tetangga. Selain itu, Rose juga memperhatikan kawanan burung terbang menjauh. Sementara itu, George yang telah kembali dari rumah tetangganya mengaku kepada Amanda bahwa ia sudah mengetahui suatu peristiwa besar akan terjadi. George mengisahkan pula tentang telepon satelit yang tidak berfungsi. Jadi merasa yakin seluruh satelit di Amerika sudah mati. Hal itu juga yang menyebabkan ponsel TV bahkan Wi-Fi tidak lagi berfungsi yang membuat Amanda tersentak. George mengungkapkan tentang 2 pesawat yang jatuh di pantai. Ketika tiba-tiba suara keras yang muncul entah dari mana itu tak ayal menyakiti telinga mereka dan menyebabkan kaca retak. Mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya, Amanda bergegas ke dalam hutan untuk mencari mereka. Namun suara keras menjadi begitu tak tertahankan mengakibatkan Amanda berlutut kesakitan. Beruntung kebisingan segera berakhir dan mereka dapat kembali ke rumah dengan selamat. Kejadian yang semakin aneh ini membuat Amanda menjadi panik sehingga tidak sengaja menyebutkan tentang pesawat jatuh yang dikatakan George sebelumnya. Mengakibatkan Ruth tersentak dan meninggalkan percakapan mengingat sang ibu yang belum juga kembali dari Maroko. Selang beberapa saat, Amanda teringat akan Denny yang membeli terlalu banyak suplai makanan. Jadi mengira saat itu Denny juga sudah tahu sesuatu akan terjadi. Di tengah pembicaraan, Clay kembali dan menunjukkan pamflet merah yang ternyata berisi tulisan kaligrafi. Ketika memperhatikannya, Archie mengenali sejumlah kata yang berarti kematian bagi Amerika. Ketakutan Clay dan keluarganya berencana pergi ke tempat kerabat mereka di New Jersey. Mengabaikan peringatan George akan bahaya yang kemungkinan ada di luar. Selama perjalanan secara samar-samar mereka terus mendengar suara di kejauhan. Hingga akhirnya menemukan jalan yang terblokir oleh kumpulan mobil berwarna putih. Penasaran, Amanda memutuskan keluar memeriksa hanya untuk mengetahui kalau tidak ada orang di dalam mobil-mobil tersebut. Ia pun menyadari bahwa mobil-mobil itu adalah mobil Tesla baru yang memiliki mode untuk mengemudi otomatis. Selang beberapa saat mereka melihat sebuah mobil Tesla mendekat. Menyadari mobil itu tanpa awak, maka Amanda bergegas kembali ke mobil dan memindahkan mobilnya tepat sebelum mobil Tesla itu menghantam mereka.
Dikarenakan semakin banyak mobil Tesla berdatangan, Amanda segera berbalik arah, sembari mengemudi, sembari menghindari mobil-mobil yang datang. Ternyata kekacauan terjadi di jalan sebelah hingga kota. Tanpa ada pilihan, Clay terpaksa mengajak keluarganya kembali ke rumah George. Dan untungnya George menerima mereka. Amanda mengisahkan apa yang terjadi dan berpikir orang yang mereka kenal sudah mati, menyebabkan Ruth kembali kesal memikirkan ibunya yang belum ada kabar. Malam itu Archie merasa demam, jadi memutuskan untuk segera tidur. Di tepi kolam renang, Clay menceritakan kepada Ruth perihal wanita berbahasa Spanyol yang di jalan. Setelah mengetahui kondisi di luar, Clay merasa menyesal telah meninggalkannya. Clay juga menceritakan tentang kapal tanker minyak yang kandas di bibir pantai, sehingga berpikir itu adalah pertanda awal kalau negara mereka sedang diserang. What was that? Namun pembicaraan itu terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara cipratan air, di mana mereka melihat sejumlah burung flamingo yang berenang di kolam. Sementara di dalam rumah, Amanda dan George berbagi minuman sembari mengobrol. Disinilah Amanda meminta maaf atas sikap dan ucapannya terhadap George. Sebagai tanggapan, George berkata banyak kliennya yang merugi karena menentukan pilihan berdasarkan prasangka, bukan kebenaran. George kemudian mengaku kedatangan mendadaknya ke rumah ini bersama Ruth karena klien yang bekerja di Pentagon memberitahunya tentang komplotan rahasia jahat yang menguasai dunia. Klien tersebut secara mendadak meminta George memindahkan uangnya dan mengatakan bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, membuat George menyadari sesuatu akan terjadi. Melihat raut gelisah di wajah Amanda, maka George mengajaknya ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh koleksi musiknya. Guna meredakan kegelisahan Amanda tadi, keduanya pun mulai berdansa hingga terlalu dekat. Tetapi Amanda segera mengingatkan mereka berdua yang sedang mabuk dan telah memiliki pasangan masing-masing. Kalimat ini membuat George teringat akan istrinya. Hanya saja ia merasa istrinya sudah meninggal. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba suara keras yang menyakiti telinga kembali terdengar. Bahkan kali ini merusak semua lampu dan menyebabkan flamingo terbang ketakutan. Setelah suara itu mereda, mereka kini harus menggunakan lilin sebagai penerangan. Masing-masing keluarga juga berbagi tempat tidur demi keamanan mereka. Keesokan pagi, Clay dan Amanda menyadari Rose sudah tidak ada di tempat tidur. Saat itu Archie tiba-tiba terbangun dan begitu terkejut mendapati giginya mulai tanggal. Setelah kejadian aneh ini, Archie mengira hal itu berkaitan dengan gigitan serangga kemarin. Dikarenakan tidak mungkin pergi ke rumah sakit, George berpikir untuk mendatangi Danny, mengingat pria itu telah menimbun banyak suplai termasuk obat-obatan. Ketika Clay kembali dan memberitahu tidak dapat menemukan Rose, maka Amanda segera pergi ke hutan untuk mencarinya. Untuk itu, George meminta Ruth menemani Amanda selagi mereka pergi menemui Danny. Cukup lama mencari, Amanda dan Ruth tidak berhasil menemukan Rose, jadi memutuskan untuk beristirahat di gudang. Kedua wanita yang saling tidak menyukai ini pun mulai bertengkar. Tetapi dengan kekhawatiran dan kondisi yang dialami, mereka akhirnya bisa berdamai. Kemudian mereka mendengar suara dan melihat gerakan aneh dari luar gudang. Amanda keluar untuk memeriksa dan menemukan bekas ban sepeda di tanah. Ketika mulai mengikutinya, Amanda dikejutkan oleh kemunculan kawanan rusa yang mengepung Ruth. Sadar akan bahaya yang mengancam, maka Amanda bergegas datang dan meneriaki rusa-rusa tersebut, sehingga Ruth melakukan hal yang sama. Beruntung upaya itu berhasil mengusir kawanan rusa yang mengepung mereka. Pada waktu yang sama, George dan Clay tiba di kediaman Danny. Namun dari jendela, Danny malah menyuruh mereka mundur ke halaman sebelum keluar, dengan menenteng senjata saat mereka memberitahu tentang gigi Archie yang tanggal. Danny menduga hal itu disebabkan oleh suara bising yang sangat keras itu.
Danny menjelaskan kebisingan yang sama pernah terjadi di Kuba beberapa tahun lalu dan menyebabkan gigi orang-orang tanggal. Kebisingan itu disebut sebagai gelombang mikro yang memancarkan radiasi. Danny ternyata juga mengetahui kabar mengenai Rusia yang menarik staf mereka dari Washington. Jadi berasumsi bahwa mereka sedang berperang. Sayang, setelah penjelasan tersebut, Danny tetap menolak untuk membantu mereka. Kendati George adalah temannya Danny, bahkan menolak uang $1.000 yang mereka tawarkan untuk membayar obat yang dimaksud. Prioritasnya adalah melindungi keluarganya sendiri dalam situasi seperti ini. Jadi, bila mereka ingin mendapatkan bantuan, Danny menyarankan agar mereka mendatangi rumah tetangganya yang bernama Thorne, yang memiliki bunker di rumahnya. Saat pembicaraan itu menemui jalan buntu, secara bersamaan Danny dan George saling menodongkan senjata. Melihat ini, Clay segera menengahi mereka. Clay mengatakan dirinya tidak tahu harus kemana atau melakukan apa lagi dalam situasi seperti ini. Tetapi yang pasti kini putranya sedang sakit dan putrinya menghilang entah kemana. Jadi satu-satunya hal yang dapat ia lakukan sekarang adalah memohon agar Danny bersedia membagikan obat kepadanya. Alhasil Danny akhirnya setuju dan memberikan mereka obat dengan imbalan uang. Ketika mereka hendak pergi, Danny membagikan sebuah informasi yang mengejutkan dengan mengatakan kalau Korea adalah dalang di balik semua ini. Sebagai tanggapan, Clay menunjukkan pamflet merah yang mereka pikir milik orang Iran. Hanya saja Danny kembali mengungkapkan bahwa sebelum ponsel kehilangan jaringan, seorang temannya di San Diego memberitahu kalau ada drone yang juga menjatuhkan pamflet serupa, tetapi menggunakan bahasa Korea. Danny berteori, Amerika memiliki banyak musuh sehingga mungkin saja beberapa di antaranya bekerja sama. George kemudian kembali ke mobil di mana mengetahui bahwa informasi yang Danny sebutkan tadi telah membenarkan rumor yang dia dengar dari kliennya. Klien tersebut sangat takut pada sebuah program, yaitu manuver 3 tahap yang digunakan untuk menggulingkan pemerintah dari dalam. Tahap pertama adalah mengisolasi warga dengan menonaktifkan semua komunikasi dan transportasi. Tanpa semua itu, negara target menjadi lumpuh hingga penjahat bisa melancarkan. Tahap kedua yaitu kekacauan. Serentak para penjahat melakukan teror dengan serangan rahasia seperti suara yang membengkakkan telinga dan menyebarkan informasi yang salah seperti pada pamflet sehingga orang-orang akan saling menyerang. Bila tahap kedua berhasil dilakukan, maka tahap ketiga akan terjadi dengan sendirinya yaitu kudeta. Dengan begitu, perang saudara akan meruntuhkan negara tersebut. Setelah pengungkapan ini, Clay dan George setuju untuk tetap bersama dan membawa keluarga mereka ke bunker tetangga yang sebelumnya Danny sebutkan. Di hutan, Amanda dan Ruth yang masih berusaha mencari Rose tiba-tiba terpaku menatap pemandangan kota yang terbakar. Sementara ledakan dan suara tembakan terdengar di seluruh kota. Dengan kata lain, tahap yang disampaikan George tadi sedang terjadi. Sementara itu di rumah besar milik keluarga Thorne, terlihat Rose yang asik menikmati banyak makanan seorang diri. Saat itu Rose mendengar suara ibunya memanggil sehingga berniat mendatangi. Namun ia terhenti ketika melihat cahaya yang datang dari basement. Rose lantas mengikuti asal cahaya dan menemukan sebuah bunker berisi suplai yang tampaknya disiapkan untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Termasuk gym dan rumah kaca. Di sana juga terdapat sistem peringatan darurat yang menyatakan kalau Gedung Putih dan kota-kota besar di Amerika sedang diserang oleh tentara pembelot. Peningkatan radiasi juga telah terdeteksi di sejumlah wilayah padat penduduk dan masyarakat harus mencari tempat berlindung yang aman. Rose mengabaikan semua ini dan menuju ke tempat banyak DVD disimpan. Dia begitu senang manakala menemukan episode terakhir dari series Friends yang menjadi acara favoritnya. Tanpa membuang waktu, Rose pun memutarnya. Walaupun film ini segera berakhir, bisa dipastikan kalau Amanda dan lainnya pasti akan menemukan Rose. Karena mereka juga bertujuan untuk mendatangi bunker di rumah Thorne tersebut.
Buat kalian yang suka channel Alur Cerita Film, untuk kritik dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Akhir kata terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, tetap semangat kawan dan sampai jumpa di video selanjutnya.